Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, daramang, alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal 5 ya. 5 Muharram 1448 Hijriah. Di usia kita 36, 46, 47, dan perjalanan kita dalam hidup ini ya mungkin kebanyakan ini sudah lewat tengah hari ya. Ini lewat tengah hari kelihatannya. Nah, yang sebelah sini masih pagi ini kelihatannya. Kalau pagi-pagi terbit matahari itu waktu lahir kita. Terus gitu, tengah hari usia 40. Ujungnya kita nggak tahu. Kadang dicepetin sama Allah. Maghribnya tiba-tiba ya. Perjalanan waktu Allah yang tahu. Allah yang perjalankannya. Berarti yang sudah asar ini asar lah ya. Asar. Jam 3, jam setengah 4, jam 4, jam 5. Udah mulai redup matahari, condong ke sebelah barat. Udah mau siap-siap gelam. Untuk apa maksudnya? Agar diistirahatkan, nikmati amal yang sudah dilakukan selama 60, 70, 80 tahun. Berbagai kebaikan, salah-salah dikit-dikitnya diampuni Allah. Dihapuskan dengan langkah demi langkah ke masjid, dengan duduk rada kehel ya pengawasan. Tapi lumayan kehel ge dikasih bubur pan. Dikasih minum, alhamdulillah. Jadi ada dosa-dosa kecil. Kelihatannya kita-kita ini yang di masjid ini dosanya leutik wungkul. Dosa-dosa kecil. Alhamdulillah lah nggak ada dosa besar. Dosa besar itu syirik, membunuh orang, durhaka sama orang tua, gitu. Nah itu syirik tuh, korupsi gede triliunan, dosa gede pak, sebab merugikan negara banyak orang. Kumaha lamun korupsinya cuma 200 juta, asarua, seru. Kagok contohnya. Kurang gede gitu. Pak Haji Daryanto damang, alhamdulillah. Sareng ibu sehat semua ya, Bu Haji, Pak Haji, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di usia kita, di kesempatan kita, ya kalau yang sudah asar kita nyebutnya jangan tersinggung Pak ya, sudah waktu sisa ya, waktu tersisa. Mudah-mudahan dikasih panjang, kita cukup senang menikmati kehidupan untuk terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingin mengajak membuat kajian singkat hubungannya dengan semangat hijrah lah ya, semangat hijrah, karena tahunnya tahun Hijriah. Dimulai hitungan tahunnya itu dari hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah. Itu awal tahunnya, tahun satunya. Kalau di agama Islam yang lain ada Islam yang lain yang sudah dirubah.
itu pakai kelahiran nabinya itu pun katanya. Jadi pakai tahun satunya itu tahun kelahiran nabinya. Di Tuhannya apa nabinya? Tuhannya lah kata dia ya. Nah kalau kita pakai hijrah Rasul Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa semangatnya? Semangat itu dalam bahasa lain spirit lah, spirit. Spirit yang dalam, semangat yang baik, semangat yang membawa kepada keberkahan. Itu namanya semangat. Bahasa lainnya spirit. Spirit. Ruhnya. Kita menyebut ruhnya. Spiritnya apa? Sehingga kata spiritual itu semangat yang baik, yang benar, yang dalam, spiritual. Dalamnya sejauh mana? Tingginya sejauh mana? Dalamnya sejauh mana? Sejauh kesadaran kita kepada pencipta, pada Allah. Jadi kalau orang berpikir spiritual itu sampai kepada pencipta. Oh ini kehendak Tuhan. Kalau kata orang non muslim ini kehendak Tuhan. Itu spiritual mikir. Jadi berpikir makna sampai kepada kehendak Tuhan. Kalau kita berpikir makna sampai kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa spirit hijrah? Perpindahan. Nah, perpindahan, hijrah itu pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu tadi pindah dari rumah ke sini. Dari duduk di rumah ke duduk di sini. Dari sholat di rumah ke sholat di sini. Itu pindah. Pindah itu hijrah. Satu. Yang kedua, hijrah itu spiritnya pindah itu adalah kepada yang lebih baik. Jadi pindahnya kepada yang lebih baik. Kalau pindahnya kepada yang itu juga, segitu-gitu juga, kualitasnya segitu juga, kuantitasnya segitu juga. Kalau diteliti ternyata ini bukan hadis, tapi asar dari sahabat Ali. Katanya, nah ini dia nih. Tapi ada yang bilang juga hadis. Ini. Kalau kita lihat, nah kalau ini saya cari, saya selidiki, ada yang bilang riwayatnya marfu sampai ke Ali. Saya cari ada al-haditsus syarif, hadis yang mulia, diriwayatkan dari Imam Hakim fil Mustadrak ala Sahihain, di kitabnya Al-Mustadrak terhadap dua sahih itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu diceritakan Rasul bersabda, "An-nasul kamilul hadits man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ininya, ini dia nih, hari ininya nih, yaumuhu khairan lebih baik dari kemarinnya, ams fahuwa rabihun, disebutnya rabih. Orang yang beruntung, rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa orang yang hari ininya sama dengan hari kemarinnya, fahuwa magbun. Ini magbun. Magbunun itu artinya tertipu. Bahasa lain dari kebalikan untung itu berarti rugi. Jadi kalau tahun lalu sama tahun ini sama tahun lalu, rugi dia. Kenapa tambah tahun tapi kualitasnya gitu-gitu juga, gitu kira-kira. Ongko tahunnya nambah, ongko umurnya nambah, tapi segitu-gitu juga. Apalannya cuman sampai di wal fajri. Udah pernah Ustadz apal banyak ngan poho deui.
Misalnya, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, siapa orang yang hari ininya lebih jelek nih, lebih buruk nih syarron. Syarron ini lebih buruk. Min amsihi, dari hari kemarinnya, fahuwa mal'un. Mal'un itu terlaknat, tersiksa, hancur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bukan mal'un disebutnya mahrum. Terlanggar, terharamkan, terlarang, mahrum. Jadi 3 aja ukurannya disebutnya itu. Robih, magbun, mal'un. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang 1 yang lebih baik, yang 2 sama, yang 3 lebih buruk. Jadi jelas kita harus pindah dari waktu ke waktu. Tempatnya di sini-sini juga, di Masjid Baitul Mukmin, tapi pindah dari kualitas X menjadi X plus, menjadi Y, tapi dia lebih baik, khair. Jangan sama. Nanti kita yang tahu ya Pak ya, sama apa tidak. Nah, ini dia terjemahannya dari sebuah hadis an Abdullah ibni Amr. Ini Pak, kalau tulisannya dalam bahasa Arab, ini Pak, ain, mim, ro, ada wawunya. Ini bacanya Amar, Amru, al-Amru, Amru bin As, Amru, Amar. Amar. Kalau nggak ada wawunya, misalnya gini. Ini jelek tulisannya nih, saya hapus dulu nih. Ain, mim, ro. Nggak ada wawunya di sini. Itu Umar. Kalau nggak ada wawunya, Umar. Kalau ada wawunya, Amar. Jelas Pak ya? Amar itu Amru. Nah, kalau ini ada wawunya nih, berarti Amar. Kan ada Abdullah bin Umar. Nah ini Abdullah bin Amar. Beda-beda orangnya. An Abdillahi ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ruwahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahihain, hadis ini sahih. Dalam kata lainnya disebut muttafaqun alaih, berittifaq 2 ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya? Al-muslimu, kata Nabi, seorang muslim itu adalah muslim yang benar. Man, orang yang salima, selamat, al-muslimuna, orang muslim yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Ditafsirkan gini, orang muslim adalah orang yang menjaga dengan lidah dan tangannya keselamatan saudaranya yang lain. Jadi lidah dan tangannya menyelamatkan orang lain, menghormati orang lain, mengangkat orang lain, respect kepada orang lain, bukan sebaliknya, mencelakakan orang lain, mendiskreditkan orang lain, menghina orang lain, bukan. Orang muslim itu yang menghormati, yang menyelamatkan, yang menolong, yang membantu dengan lisan dan tangannya. Jelas Pak ya? Itulah esensi orang muslim. Jadi nggak boleh yang namanya muslim menyakiti orang saudaranya, maksudnya nggak menyakiti saudaranya. Wal muhajiru, syahid pembicaraannya adalah pada ini, kalimat wal muhajiru, dan orang yang hijrah itu, yang pindah itu, man hajara,
Dia itu yang telah pindah manahallahu anhu. Atau hajaro itu meninggalkan. Orang yang meninggalkan apa saja yang Allah larang kepada dia. Allah larang. Apa yang dilarang Allah? Meninggalkan sholat dilarang Allah. Melalaikan sholat dilarang. Melalaikan sholat dilarang Allah enggak? Apa suratnya, Bu? Yang wailul musallin itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surat apa itu teh? Al-Maun, gampang ya Al-Maun. Itu teh di tengah-tengah itu ada kata sholat, tapi celaka orang sholat tuh. Berarti dilarang. Dilarang apa? Dilarang orang sholat itu sholat yang tidak ada efek terhadap kepedulian kepada orang miskin dan orang anak-anak yatim. Pasti sholatnya adalah sahun. Nah gitu, sholatnya sahun. Dua, sahun dan ria, yuroun. Oke. Dilarang, berarti ditinggalkan tuh sholat yang kayak gitu teh. Dilakukan sholat yang berefek, sholatnya tuh ngefek kepada kehidupannya. Alhamdulillah, sholat kita tuh ngefek banget lah ya Pak ya. Gara-gara banyak sholat jadi makin soleh, makin baik, sifat sikapnya makin hebat. Ya kan? Kan makin terbentuk sifat sikap, namanya habitual apa habitual ya, sudah jadi habit, jadi perilaku, jadi karakter, jadi kebiasaan yang baik, menciptakan kebiasaan yang baik. Itu Rasul yang menafsirkan hijrah itu adalah, esensi hijrah itu adalah tidak hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang Nabi menyatakannya dulu waktu dari Mekah ke Madinah, tapi isinya adalah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Di Mekah itu Rasulullah dikejar-kejar, diudag-udag, tidak nikmat ibadah, mau dibunuh, Islam mau dipadamkan. Kata Nabi, mari kita pindah dari sini. Atas perintah Allah, kita pindah tempat kepada tempat yang lebih baik untuk kondisi yang lebih baik. Jadilah Madinatul Rasul. Nah, itu dua Pak. Sekarang kita lihat ada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau ayatnya 200 nih berarti ayat masih ada sisanya enggak surat Ali Imran ini? Ini ayat terakhir, Pak. Jadi enggak ada lagi nih ayat terakhir. Surat Ali Imran ayat terakhir, berarti suratnya jumlah ayatnya 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Perintah bukan ini, perintah. Jadi sabar itu diperintah. Seperti juga sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Sabar, isbiru, sabar. Wajib enggak kita bersabar, Pak? Wajib, hukumnya diperintah. Sabar itu diperintah. Jadi sabar ada pahalanya enggak? Gede banget.
kenapa ibu itu kok sabar? Orang Sunda bilangnya sabar teh segala bararada gitu. Kirata orang Sunda teh heureuna teh gitu. Sing sabarnya, geus sabar abdi mah geus gede kieu. Tapi yang dimaksud sabar dalam agama adalah mantap iman, istiqomah, bertahan sesulit apapun keadaan. Sesulit apapun keadaan. Pak, prediksi ekonomi sekarang kita gimana prediksinya hari ini, Pak? Ada yang tahu nggak sih ahli ekonomi? Prediksinya katanya ada yang nakut-nakutin. Pertamax berapa, Pak? 16.500. Dex slide 24. 25, Pak ya. Kalau itu Pertamina Dex? Oh, udah nggak ada Dex lagi. Pertamina Dex ada? 25.000. Jadi mobil-mobil yang pakai Pertamina Dex sekarang udah banyak parkir di garasi. Jadi pakai Pertalite aja. Mobil saya pakai biosolar. Orang memprediksi bakal susah nih geopolitik gitu ya Pak ya, ekonomi ya. Tapi orang beriman sabar, tenang, senyum. Jangan kerung. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kondisi ini? Tahu skenario Allah kok. Kita makhluk Allah, udah makhluk Allah, kita hamba Allah. Makhluk Allah saja Allah jaga, apalagi hambanya. Makhluk yang menghamba kepadanya. Kita ini dijaga insya Allah. Selalu. Tenang. Jadi hidup itu Pak, saya tulis nih pelan-pelan di sini nih. Satu, saya nggak tulis ininya, kata-katanya. Satu, sudah diatur. Ingetin Pak ya. Satu, sudah diatur. Dua, hidup ini dijamin. Sudah dijamin Pak. Sudah dijamin. Udah diatur, udah dijamin. Aman gak Pak? Aman. Tiga, hidup ini memang pakai memang. Dipergilirkan. Ada waktunya, ada saatnya. Sekarang kita saatnya kolot Pak ya. Anak kita saatnya muda. Cucu kita saatnya bayi. Anak-anak muda, anak kita tua. Ada nggak saatnya kita meninggal nanti? Ada. Dipergilirkan terus, gilir. Ini naik, ini terus naik gitu. Nih gini. Roda pedati dipergilirkan. Ada yang lagi enak, pergi haji, pulangnya besok dipanggil kejaksaan. Ya kan? Cuman 24 jam ya? Skenario Allah. Cet. Ambil 3, ambil 26, ambil udah nanti. Dulu senang-senang, nanti ada waktunya dia habis kesenangannya. Makanya jangan khawatir yang susah-susah, nanti ada waktunya senang. Tapi Ustaz kenapa saya susah baik? Nah itu dijieun susahna itu. Jangan bikin susah. Bikinlah yang enak-enak aja Pak. Ima teu mampu poligami atau nyieun susah betul tuh ya Pak RW. Ke Pak RW lah. Badan si gede. Aman Pak, jangan bikin yang tidak aman. Iya kan? Iya, aman. Udahlah, yang ada aja. Amankan, betul Pak ya? Nikmati yang ada, emplek. Pelihara baik-baik. Ya Bu ya?
Ibu, ya setuju Ibu? Hidup dipergilirkan, nggak apa-apa menjadi tua, nggak apa-apa, ikhlas. Kita menjadi tua, nggak apa-apa karena dipakai ibadah. Yang kesian itu orang jadi tua tapi nggak pernah ibadah. Coba ongkos semakin tua sarua yang orang tapi nggak pernah ibadah. Hari-harinya itu berlalu begitu saja. Itu yang pernah saya bilang nggak apa-apalah mobil itu racet segala gitu. Ada apa? Senggol sana dipakai nggak apa-apa, dipakai ibadah tiap hari. Yang celaka itu kan mobil di garasi tapi coret-coret, Pak. Bener gak? Memang pakai. Sama dengan hidup kita ini jalan. Gak apa-apa menjadi tua, Pak. Sunnatullah. Bangga gitu. Alhamdulillah sekarang mama udah tua. Jangan gini, kok mau jadi tua gini? Nah itu tanda ikhlas. Begitu ngaca teh dipupuskeun kacana teh. Tong meuli kaca ieu. Nu alus kacana. Nah di nu kaca teh kokoloteun aya kabeh. Tembok we. Supaya teu kaciri. Ikhlas ya, ikhlas. Pada kondisi sampai hari ini ikhlas Pak ya, alhamdulillah. Ini ketetapan Allah buat kita. Di usia kita segini alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Cucu sudah hadir, pengganti-pengganti kita. Ini namanya 3, dipergilirkan. 4, hidup ini selalu dimudahkan. Selalu dimudahkan. Berarti yang sulitnya itu siapa yang bikin? Kita sendiri memilih jalan sulit. Udah jalan enak-enak udah. Kecuali, nah ini dia. Kalau profesional untuk jadi maju, dia menjadi risk taker Pak. Apa risk taker? Mengambil resiko. Kebalikannya apa? Safety player. Udah sekolah udah safety player. Betul Pak? Safety player. Cari aman. Bismillah. Janganlah jadi risk taker gitu. Nah, kalau masih muda lagi usaha dia risk taker. Silier. Resikonya gede Pak, benar ya Pak ya? Dapur 2. Pak RW, dapur 2. Rumah 2. Kompor 2. Tos tong kadinya main ya. Karunya Pak RW. Tos urang mah safety player. Sampai nomor 4. Nomor 5-nya sekarang terakhir. Nomor 4 tuh selalu dimudahkan. Pertanyaan saya, ada nggak Allah memang menciptakan, bukan berkehendak seseorang itu dikasih susah? Ada, tapi sekali-kali, kan ini nomor 5 nih nanti. Sekali-kali memang Allah kasih tapi apa maksudnya? Supaya tangguh, supaya kuat, supaya terlatih. Dikasihnya enggak tiap hari. Sekali-kali. Dikasih susah. Ada enggak orang soleh yang kelihatannya susah? Ada enggak orang soleh yang sakit dikasih banyak? Ada? Ada enggak orang soleh yang sulit aja ekonominya? Nah, rada tarik ini ibu ngomong. Kan ada yang gini, nyangkanya eta jalmi soleh-soleh hirup teh hese. Memang maksudnya apa ibu? Nyanyi cik atuh anu soleh mah hirup teh harta teh loba da dipikanya aku Allah. Pertanyaan saya,
Rasul pernah kalah perang nggak? Pernah. Perang Uhud kalah. Allah berkehendak untuk menguji keimanan bukan Rasulullah udah teruji, umatnya. Salah nggak mikirnya? Wah sekarang kita tinggalkan Muhammad, katanya kekasih Allah, tapi geningan eleh perang. Cik ali kekasih Allah mah pasti dimenangkan teras. Ibu lamun menyatakan anak cucu sebagai kekasih kita, mau terus dikasih senang? Jangan, kasih didik dia sekali susah, supaya dia merasakan bagaimana. Supaya dia tangguh, kuat. Kalau Allah mengirimkan badai, Allah mengirimkan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendidik hamba-hambanya untuk jadi kuat. Gitu ya Pak ya. Tapi bahasanya gini, nomor 5 nih. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Maka orang jadi, enggak apa-apa. Allah berkehendak susah. Kita udah ikhtiar, kita udah berencana, tapi Allah mengasih susah, enggak apa-apa. Ingat, di balik kesulitan ini ada hadiah dari Allah. Jalan baik. 2 kali lipat. Ayo tersenyum. Tong kerung baik. Ayo tersenyum. Iya istrinya teh jemedut. Wah, rasanya teh lebih rajin orang ke masjid. Nah, teh rezeki orang lebih hese bandingkan itu tetangga. Itu nomor 15 imana nih. Ayo itu mama nih gampang ke masjid Tara. Mobil ganti deui ayeuna teh, anu listrik ayeuna teh mobilna Pak. Mobil orang nu etaknya ti baheula. Terus si istri ngomong, "Mah, sing sabar mama, sing sabar." Tidak berhubungan, Mah. Justru hadisnya adalah kalau pengen mau diangkat derajat oleh Allah, dibiarkan dia menjadi tangguh dengan cara apa? Diberi sulit-sulit dikit. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Memberikan sulit tapi dengan kanya'ah. Menguji itu artinya, benar ya Pak ya? Nah itu nomor 5 tuh Pak. Nah kita hapus nih Pak, ini ada dalam Quran semua. Hidup itu. Tapi tetap kita harus isbiru. Pertanyaannya, sabar ini adanya di mana Pak? Di susah apa di senang? Kita sering nganggapnya sabar hanya ada di susah, di ujian. Padahal ada di kesenangan, ada di kesehatan. Ibu sehat? Lamun teu sabar ibu ya teh. Geus di masjid pokoknya mah. Ada jalmi beunghar duitnya loba. Karena dia sabar, dia masih sholat subuh dulu, Pak. Kalau dia nggak sabar, tinggal di mana? Di Amerika, di Meksiko, atau di Kanada. Naon kadinya di situ nonton bola. Tapi kalau nonton bolanya orang main bolanya prinsip seperti Senegal, Pak Senegal, baik bagus banget Senegal Pak ya. Iyalah. Cuma nontonnya highlight. Ngapain diulang-ulang terus kan bola gitunya segitu-gitu juga. Ntar makanya saya ini menit keberapa dek kak anak saya golnya. Nonton 5 menit mainnya, lihat golnya, udah selesai. Jadi 10 menit beres. Supaya nggak ketinggalan aja kalau ngomong sama orang, bener Pak. Oh itu. Korea kalah Pak kemarin. 1-0. Jadi dia angkanya poinnya tetap 3. Jadi sabar itu ada di susah, ada di senang. Dalam sholat perlu sabar nggak? Kalau nggak sabar, ibu nggak sabaran, geus kukulutus itu. Ustad, tong panjang teuing bacaan anak. Ustad jangan terlalu lama ruku sujudna. Kan gitu bener ya? Sing sabar. Nah, jadi sabar itu ada dalam senang,
terutama banyaknya ada dalam susah. Dua-duanya ibadah. Pahalanya badag. Sabar. Kuncinya iman. Nah ini dia nih, iman. Ini dia. Kuncinya iman. Hanya orang yang beriman yang bisa sabar. Sepakat nggak? Sepanjang ada iman, dia bisa sabar. Boleh nggak saya bilang gini? Orang hilang kesabarannya, pada saat itu hilang keimanannya. Kenapa orang hilang kesabarannya? Karena hilang keimanannya. Atau turun keimanannya sehingga sabarnya hilang. Begitu ada imannya mantap, sabar terbangun. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena itu selalu ayatnya ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Wah, ini untuk menghadapi situasi yang lebih genting. Sabiru. Kita perlu orang lain. Kalau tadi isbiru sendiri, isbir sendiri. Kalau sabiru sudah kolektif. Kita perlu orang lain yang menghibur dengan kesabaran. Sing sabar Pak, sing sabar. Iya insya Allah, doakan. Lebih ringan gak? Lebih enteng, lebih ringan. Si ibu teh lagi nangis saja ditinggal suami. Lain ke Garut ditinggal ke nana, ke Garut mah deket. Maut. Siapa yang nyabar-nyabarinnya? Dia nangis, ternyata berat tanpa si bapak. Kemarin dicarekan, wah aku mamat. Ayana maut. Sugan teh maut karena dicarekan ku mamah gitu. Sanes mah, papa maut kata anaknya karena takdir Allah. Ya, tapi penyebabnya bisi mama. Memang sih kemarin teh keheul papa teh. Mama teh ngomong wae. Dan papa ge mikir. Nah, jadi main sandiwara ki. Drama, drakornya punya. Saya hanya ingin mengatakan, bisa nggak anak kita menyabarkan kita? Bisa. Anak kecilnya, kata anak yang kecil, cucu, sing sabar nih ya, sabar nih. Iya. Ayo Mi, kita pulang aja nih, nggak jadi ke Alfamaretnya. Karena dua uang nini barusan leungit, cerik nini teh, rek mau incu belanja. Terjadi. Cek cucu nanti, wiyos, nggak apa-apa nih, sing sabarnya nih kita pulang aja. Disabarkan ya, itu wasabiru. Jadi kondisinya itu lebih genting Pak. Nah kalau kondisi sekarang saya sambung ke soal kondisi kita lah ya, ekonomi misalnya, sosial. Sekarang teman-teman anak-anak kita mahasiswa lagi sedang menyuarakan, bener Pak ya? Terus hampir hanya pengen apa supaya satu aja dulu lah, antara lain MBG ini dikoreksi gitu maksud. Di stop dulu, dikoreksi, diatur dengan baik. Ya kan wajar ya Pak ya bersuara. Ya kondisi gini. Ini cukup sabar atau pakai sobiru? Pakai isbiru atau sobiru? Sobiru, yang kedua udah. Udah harus saling menguatkan, saling ngasih tahu menguatkan. Ya, makanya datang ke pengajian. Jangan ningali berita, wae panas Pak, bener. Ngaji Al-Quran, zikir, sholat yang benar, sholat. Serahin sama Allah. Tadi kan udah 5 itu coba, sudah diatur. Tok, apal nggak? Tadi sengaja saya nggak tulis. Sudah diatur, dijamin, dipergilirkan, dimudahkan. Sekali-kali dikasih sulit, di belakangnya ada 2 hadiah, 2 kebenaran, 2 kemudahan. 5, jaminan. Ngapain pakai mikir-mikir susah? Bener ya? Tinggal jalanin. Jaga iman kita saja.
Cuman tetap kita harus sobiru. Nah kalau sudah gentingnya di ujung Pak, gentingnya tuh di ujung, berarti genting banget. Nah yang ketiga ini, yang saya kasih merah ini warnanya. Nah, habis waktunya. Belum. Saya sih seneng aja. Nah, ini dia. Warabitu. Siap siaga. Nah, udah siap siaga nih Pak. Antisipatif. Bahasa Stephen Covey-nya. Boleh lah ya nyebut orang nih. Adalah proaktif. Warabitu. Kalau kondisinya udah genting banget udah proaktif. Ya udah antisipasi kayak apa. Artinya apa? Robitu itu. Kalau di situ Bapak terjemahannya Pak, berada di garis perbatasan bersiap pakai senjata karena musuh sudah di depan. Mau men-take over. Kira-kira begitu. Jadi genting banget ini kalau Robitu. Saya hanya mencutat ini Pak, Robitu ini. Kalau gentingnya, nah sekarang kondisi kita gentingnya ke Robitu enggak? Belum, masih biru. Nah Robitu ini sekarang agar antisipatif kita harus siapkan Robitunya, kira-kira begitu, Robitu. Tapi secara pribadi hubungannya dengan spirit, semangat hijriyah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian beruntung. Robih, bahasa lainnya tadi yang di awal itu robihun, beruntung. Tidak magbun, tidak mal'un. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah belajar. Tanzur itu melihat tapi dengan pikiran. Bahasa keren kitanya nalar. Bahasa Arabnya nazor, yanzuru, wal tanzur. Yanzur, hendaklah nalar, pakai penalaran. Nafsun setiap orang maqaddamat ligodin, dari apa yang sudah dilakukannya setahun lalu, ligodin buat tahun depan. Kalau jauhnya god ini, besok hari esok itu paling dekat. Paling dekat tuh hari esok, berarti besok. Kalau sekarang hari Sabtu, besok itu hari Ahad. Kalau minggu lebih jauh seminggu, minggu depan. Jauhnya lagi bulan depan, jauhnya lagi tahun depan, jauhnya lagi akhirat Pak ini. Kalau sudah akhirat berarti dunia akhirat. Sepanjang hidupmu minimal sekali seumur hidup lakukan nalar terhadap apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup untuk kebutuhan kita besok. Ini teh perintah nih Pak, ini perintah. Amar itu perintah. Hendaklah setiap orang itu mempelajari yang sudah dilakukannya agar tidak jatuh dua kali besok. Atau supaya hari esoknya lebih baik. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau ada orang yang lalai Pak, maka orang lalai itu dia akan menjadi orang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian, saya hapus dulu ini supaya wala takunu, janganlah kalian menjadi kallazi, seperti orang yang nasullaha, melupakan kepada Allah, lupa kepada Allah. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada dirinya sendiri saja. Aduh, kumaha lamun naiknya, kumaha lamun hese, kamu lamun hese beas, kumaha lamun. Ada nggak orang yang begitu Pak? Aduh ya kumahanya engke, aduh mangkaning lagi loba bayareun, mangkaning loba utang, mangkaning rada gering kieu, mangkaning
Jangan Pak, jangan hanya menggantungkan diri sama diri kita. Diri kita bukan siapa-siapa. Gantungkan kepada Allah. Allah tahu kok. Allah tahu siapa kita. Allah tahu kondisi ini. Allah tahu hati kita yang pengen baik. Allah tahu kita hambanya. Allah tahu kebutuhan kita. Tahu kan? Allah yang ngatur rezekinya kan? Bagi Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup kata Allah. Oke, nasullah. Janganlah menjadi orang yang lupa sama Allah. Libatkan Allah. Maka jadi aman. Fa'ansahum anfusahum. Kalau kita lupa sama Allah, Allah akan lupa kepada kita. So kata-kata, kalau kamu lupa sama aku, atur sendiri hidup kamu. Jamin sendiri hidup kamu. Aku gak akan mudahkan. So kamu sulit. Sulit sendiri Pak. Aduh ripuh Pak. Gak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang lupa itu disebut fasik. Orang yang ingat itu disebut faiz. Faiz. Beruntung. Faiz. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surgalah yang faiz. Orang yang selalu ingat sama Allah dalam sulit apapun. Isbiru wasabiru. Karena itu, nah ini dia nih Pak, yang tadi robitu. Robitu itu kata Al-Ghazali melahirkan ada murabatah. Sifat yang selalu hati-hati tiap hari. Hati-hati. Oke, kerjaan kita singkat-singkat ini karena udah habis waktunya, singkat-singkat. Yang pertama, untuk menjadi lebih baik. Spiritnya bisa kita ambil Pak ya, diri kita lebih baik. Satu, harus melakukan musyarotoh. Lihat hari lalu Bu, lalu kualitas kita ada di mana? Pak Ketua DKM pakai kualitinya apa? A, B, C, D. Kalau saya ngasih nilai ini A, B, C, D. Tapi nanti kalau lebih di zoomnya itu ada B plus ya Pak ya. Ada B min ya. Kita tuh di mana kira-kira? Kaitan sama ibadah nih Pak, kualitas kita ada di B. Sholat aja, sholat kita B. Nilainya kelihatannya B min. Ya lumayan insya Allah. Ada yang sempurna lah di antara kita, B min. Kalau B min maka besok tahun depan kita harus B plus. Ya Pak ya, Bu ya. Jadi B plus. Kita kesini nih. Kehapus aja. Jadi B plus. Oke. Nah, kita harus musyarotoh, kata Imam Al-Ghazali. Musyarotoh itu artinya menuliskan, mengucapkan, mengatakan, menjanjikan. Janji. Apa janji kita? Salat saya tahun depan harus lebih baik. Kualitasnya, jumlahnya. Tapi jangan 17 misalnya yang wajib, jadi yang wajib 20 gitu. Enggak, ya tetap 17. Kualitasnya ya Bu ya. Nah, kualitas apa? Kualitas bacaannya, kualitas pemahamannya, kualitas waktunya, gitu. Apalagi kualitasnya berjamaah bukan sendiri. Apalagi di masjid, gitu. Itu namanya menambah kualitinya. Oke ya, tuliskan musyarotoh. Nah yang terakhir, yang kelima aja langsung saya yang kelima. Karena ini nanti penjelasannya langsung sekaligus satu kata. Ada mu'aqobah. Kalau kita sudah janji, maka harus kita tuliskan juga vanishnya kalau terlanggar. Saya misalnya satu minggu itu 7 hari ya Pak ya. Sholat 5 kali kan sehari, berarti 35 kali kan? 7 kali 5, 35 kali. Pertanyaan saya, apakah 35 kali kita selalu berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Tidak.
Ada enggak dari 35 kali kita berjamaahnya 20? Enggak juga. Ada enggak 15? Enggak juga. Ada enggak 10? Adalah meren pakailah, adalah 10. Kalau yang tahun lalu 10, bisa enggak kita naikin sekarang jadi 15? Nah, kita contreng waktu-waktu sholat apa saja. Kalau itu terlanggar kurang jumlahnya, kasih reward dia, kasih apa? Kasih punish, apa punishnya, kafaratnya. Saya harus sodako 100.000 ke masjid. Kalau saya kurang di minggu ini, sepekan ini dari 30, dari misalnya targetnya 20 kali sholat berjamaah, kalau sholat wajibnya pasti jangan ditinggal, berjamaahnya Pak. Nah nanti kalau yang udah saya mau Ustadz berjamaah terus 35 kali, hebat. Pertanyaan saya, sudahkah 35 kali itu di masjid berjamaahnya? Oh belum, ternyata dari 35 kali cuma 15 kali masjid. Naikin yang masjidnya, tambahin kualitinya, kayak gitu Pak. Terus lagi nanti bacaannya, pilih di masjid imamnya imam yang bacaannya panjang-panjang kalau sholat subuh. Boleh baca sholat subuh itu kuliah kulhu gitu kan, pondok ting. Ya, pondok ting jadi dipanjangin lah gitu kira-kiranya. Ya amma yatasaalun. Rakaat keduanya boleh pilihannya misalnya al-a'la gitu ya. Boleh, silakan. Nah, itu kan ditingkatin itunya. Itu namanya musyarata dan muaqabah. Untuk bisa melakukan musyarata dan muaqabah, ini harus lakukan ini, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Apa muraqabah? Selalu yakin diperhatikan Allah. Kayak CCTV Allah 24 jam. Muhasabah apa? Hitung dia. Sudah enggak terlaksana tadi. Sebelum tidur itu, hari tadi saya berjamaah di mana tadi? Di Masjid Anu bersama itu. Gitu, itu lagi ngitung gitu Pak, sebelum tidur. Udah di tempat tidur tadi itu. Sebelum pejamkan mata, sebelum bismika Allahumma ahya wa bika amut, tadi sholatnya berapa kali berjamaahnya? Dari 5 tadi ya. Zuhur di mana tadi? Asar, maghrib, sudah alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Siapa saja tadi ketemu siapa saja ya? Tadi ada yang kecewa enggak ya? Gitu. Itu namanya muhasabah. Kemudian mujahadah artinya sungguh-sungguh lakukan dengan baik. Jadi musyarata, muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah untuk apa? Melakukan kegiatan murabatoh yang tadi itu Pak, yang genting banget. Insya Allah kalau ini kita lakukan akan berlalu kesulitan yang dihadapi bangsa ini dan negeri ini. Setiap orang muslim melakukan kegiatan menaikkan kualitas dan kuantitinya, mudah-mudahan Allah lepaskan segala musibah, ujian yang berat ini. Mudah-mudahan jadi ringan ya Pak ya. Ya Bu ya. Enggak boleh putus asa itu dosa besar. Kita harus tawakal Allah. Mangga ada yang ditanya habis waktunya. Ongko ada yang ditanya, ongko habis itu mah itu. Tapi nyuruh bertanya ya Pak, tepugu. So kali maksa teuing mangga. Ada Bu? Enggak. Itu kalau di masjid Bu ya. Kan Ibu berjamaah tidak harus selalu di masjid. Suaminya di masjid. Nah, maka boleh katanya sekali-kali suami sholat berjamaah kalau memang istrinya lagi mau sholat di rumah. Tapi bukan berarti istri tidak boleh sholat di masjid. Nah, sekali-kali sekarang ningkatinnya gini. Ibu misalnya, ayo mah sekali-kali zuhurnya kita ke masjid. Sama papa di pangku. Di pangku, coba. Kalau nggak zuhur, asar, mana aja yang mau dipilih. Mama mau ke masjidnya tambahan kalau selain dari subuh apa mah? Kata suaminya tuh. Bareng sama papa. Yang ada papa aja, kalau ada papa nanti mama ikutan. Gitu, nggak apa-apa. Bu, tidak mutlak ya. Sholat istri itu lebih baik di rumah itu bukan mutlak harus di rumah, bukan. Tetap dia lebih baik di masjid. Itu mah yang di rumah itu karena asbabul wurud hadisnya. Ibu-ibu waktu itu zaman jahiliyah itu kalau ke masjid itu suka macam-macam ibu-ibu itu. Ngerumpi, arisan, gitu. Bukan tadarus, gitu ya Bu ya. Nah jadi tetap dasarnya adalah sholat bagi semua laki perempuan, suami dan istri terbaik di
Itu prinsip pertamanya. Yang kedua, nanti kondisional. Gitu ya Bu ya. Tinggal dipilih aja. Oke, udah gak ada lagi lah. Hari maksudnya. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten Ibu Bapak sekalian kalau ada bahasa kata yang tidak enak didengar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.